Hai semuanya, welcome to Learning with Sally. Oke, jadi hari ini aku mau berbagi pengalaman dan juga ilmu pengetahuan seputar pembekalan yang udah aku jalanin di YHC. Nah, YHC itu apa? YHC itu adalah Yayasan Hustler Center yang saat ini membuka posisi untuk para anak-anak magang MSIB Batch 5. Nah, jadi yang penasaran materinya apa aja? Yang pertama itu ada tentang collaboration session, dan yang kedua adalah tentang communication skills. Nah, materi kali ini tuh sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman yang masih belum bisa nih dalam melakukan public speaking, serta yang sering banget nih mengalami kegagalan dalam menjalin kerjasama dengan berbagai macam pihak. Nah, pada materi kali ini nih teman-teman, itu tuh sangat-sangat membantu para pemula gitu ya maksudnya. Sangat double ini ya, pokoknya membantu kita para pemula untuk bisa lebih expert, lebih pro lagi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain dan juga memiliki komunikasi atau public speaking yang lebih bagus lagi. Nah, pada video kali ini juga aku akan gabungin atau kolaborasiin dengan pengalaman-pengalaman aku seputar menjadi seorang tutor, moderator, MC, dan juga menjadi beberapa hal-hal lainnya lah yang berhubungan dengan public speaking dan juga collaboration. So, tonton video ini sampai habis ya. See you. Oke, jadi pertama kita mulai dengan collaboration seasons. Nah, pada pembekalan kali ini itu dimulai dengan sebuah quotes yang sangat menarik, yaitu if you want to go fast, go alone, and if you want to go big, go together, from American Proverbs. Nah, jadi kalau misalkan kita tuh pengen cepat dalam mengerjakan sesuatu, kita pengen cepat dalam mengembangkan bisnis kita, silahkan lakukan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ingin bisnis kita itu tumbuh dengan besar, tumbuh dengan ekspansif yang dimana-mana, maka silahkan lakukan dengan bersama-sama. Nah, itu adalah sebuah kunci dari collaborations. Teman-teman, yang bisa kita pahami dari collaborations adalah terkait visi dan misi. Ketika kita ingin berkolaborasi dengan seseorang, tentu ada visi yang ingin kita capai. Nah, visi ini pun kita bagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah visi yang dia sederhana dan tidak kompleks. Yang kedua adalah dia visi yang sangat kompleks gitu ya, dan diperlukan waktu yang sangat lama untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, kalau misalkan visinya itu sederhana, otomatis kita bisa saja punya tim kerja. Karena untuk mewujudkan visi tersebut waktunya relatif singkat gitu ya, karena visinya pun sederhana. Tapi teman-teman, kalau misalkan visi kita itu kompleks dan perlu waktu yang sangat lama, maka kita tidak hanya perlu sekedar tim kerja, tapi lebih daripada itu, yaitu tim pejuang, yang dimana tim ini itu terbangun dengan jiwa-jiwa, mimpi-mimpi, dan kompetensi-kompetensi nyata yang mana mereka benar-benar ingin merealisasikan visi tersebut. Oke, nah selanjutnya adalah tentang collaboration. Itu tidak hanya sekedar bekerja bersama, tetapi collaboration sessions itu kita akan bicara tentang bagaimana kita sama-sama sharing tentang responsibility, resiko, benefits, dan juga hal-hal atau resiko-resiko atau mungkin dampak-dampak buruk yang tidak kita inginkan. Nah, jadi collaborations, ingatkan itu bahwa itu adalah kerjasama, tidak hanya bekerja bersama-sama, tapi kerjasama dalam sama-sama kita mendapatkan manfaat, sama-sama kita menanggung resiko, sama-sama kita bersikap adaptif, kita saling merespon, dan juga tentu saja terkait kredit gitu ya. Ketika ada hal-hal buruk gitu, kita tetap bersama-sama. Nah, itu yang namanya collaborations. Oke, nah selanjutnya di bagian terakhir dari collaborations ialah kita harus tahu nih gimana sih building a collaborative team environment. Nah, jadi teman-teman, dalam collaborations tentu ya kita tuh harus sama-sama open minded. Kemudian yang kedua, kita harus sama-sama menurunkan ego kita masing-masing. Yang ketiga juga kita harus investasi dalam kepercayaan dan kejujuran. Karena kalau misalkan kita percaya dan kita jujur dengan rekan kerja kita, maka mereka juga akan melakukan hal yang sama. Nah, realistisnya teman-teman kadang emang enggak
Ya kayak gitu ya kan. Tapi idealnya kerjasama yang sehat, collaboration yang sehat itu pasti akan invest trust to get trust gitu ya. Terus everyone has equal voice. Jadi semua orang itu punya haknya untuk bersuara dan kita sebagai pendengar itu juga berhak untuk mendengarkan gitu ya. Kalau misalkan kolaborasi yang sehat tentu kita akan mendengar dan didengar gitu ya. Tapi kalau misalkan ada toxic gitu ya di dalam situ, itu memang menjadi sebuah kendala. Tapi saya percaya kalau teman-teman memang ingin melakukan kolaborasi, carilah partner yang memang sehat gitu ya. Oke, itu tadi adalah pembekalan pertama terkait collaboration seasons. Dan seperti yang aku alami sendiri memang gitu ya, ketika berkolaborasi itu memang banyak kendala-kendalanya. Tetapi kalau misalkan kita sudah bisa nih menentukan collab kita itu orangnya seperti apa gitu ya. Pokoknya di awal kalau misalkan kita mau kolaborasi atau apa ya, ngebuat tim kerja gitu, kuncinya adalah kita perlu personal statement. Personal statement itu apa? Personal statement itu adalah orang-orang itu akan ngasih tahu kita gitu ya. Kita pun akan ngasih tahu orang-orang di dalam lingkup kerja kita. Kita tuh orangnya seperti apa sih, kelebihan kita tuh apa sih, kekurangan kita tuh juga apa. Nah, karena kita sama-sama mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, akhirnya dalam pekerjaan tuh akan menjadi jauh lebih ringan. Oke, sekarang materi pembakalan yang kedua terkait communication skills. Yang perlu kita ketahui adalah komunikasi itu merupakan tiket menuju kesuksesan. Kenapa? Karena kita kalau misalkan punya kemampuan public speaking atau komunikasi yang bagus, maka kita tuh bisa loh membuat semuanya itu menjadi jauh lebih baik. Kita contohnya aja nih, kalau misalkan kita mau ngomong gitu ya, atau kita mau melakukan sebuah investasi, kemudian kita mau presentasi, atau kita mau beli sesuatu, tentu kita harus bisa dong berkomunikasi dengan baik. Nah, komunikasi yang baik itu teman-teman tidak hanya terlepas dari komunikasi verbal, tapi ada juga komunikasi non-verbal, contohnya bahasa isyarat, kemudian bahasa-bahasa lainnya mungkin ya dari negara-negara lain juga itu bisa gitu ya. Pada intinya adalah komunikasi tidak hanya verbal tapi juga bisa non-verbal. Bisa via chat, bisa dong, itu juga namanya komunikasi, tapi tidak secara verbal. Oke, nah kalau misalkan komunikasi gitu ya, kalau misalkan kita ingin melakukan komunikasi secara verbal, tentu banyak banget kan hambatannya. Misalkan, saya insecure kak. Kemudian yang kedua, aduh saya gugup kak, saya takut. Nah terus yang ketiga, aduh saya nggak pede nih kak, saya nggak terbiasa tampil depan umum. Of course gitu ya, itu semua nggak apa-apa karena saya percaya bahwa komunikasi itu bisa dilakukan secara verbal dan non-verbal. Akan tetapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau mencoba berkomunikasi secara verbal di hadapan banyak orang atau di hadapan orang-orang tertentu, misalkan dengan mitranya teman-teman atau ketika kerjasama dengan orang yang ingin diajak kerjasama gitu ya, komunikasi verbal ini sangat penting. Nah, terus gimana dong caranya? Nah, jadi yang pertama berdasarkan pengalaman aku gitu ya, kita harus mengkontrol apa yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kita bisa bersikap tenang gitu ya, kita bisa mengkomunikasikan ke diri kita untuk tenang dengan tarik nafas, buang nafas, dan berpikiran positif ketika kita ingin tampil. Terus yang kedua, ini sih yang banyak banget ngebantu gitu ya ketika ingin berkomunikasi secara verbal. Sebelum kita gitu ya mengkomunikasikan secara verbal, alangkah lebih baiknya nih misalkan aku nih pengen jadi MC gitu kan di sebuah acara. Nah sebelumnya aku komunikasi dulu tuh di belakang panggung sebelum naik panggung ya kan. Aku nanya-nanya nih kan pas ada jam istirahat atau jam lagi registrasi gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol aja. Eh, Mbak namanya siapa? Oh Mbak Dian gitu ya. Misalkan sebut aja dengan namanya ya, karena kalau misalkan orang dipanggil dengan namanya itu mereka akan lebih ternotis dan komunikasinya itu akan jauh lebih deep gitu ya, akan jauh lebih dalam. Mbak Dian apa kabar? Sekarang kerjanya apa gitu ya, atau sekarang lagi suka apa nih? Pokoknya bawalah komunikasi itu ke arah yang mereka sukai. Kenapa? Karena kalau misalkan komunikasi ke arah yang tidak mereka sukai,
Mereka cenderung tidak ingin berlama-lama berkomunikasi dengan kita, sehingga komunikasi itu dapat dikatakan sebuah komunikasi yang tidak sehat gitu ya. Kenapa? Karena orang yang ingin kita ajak komunikasi tidak merespon kita dengan baik. Supaya direspon dengan baik, kita harus sama-sama nih gitu ya, melihat mereka sukanya apa, ya udah ngobrol tentang yang mereka sukai. Nah, di situ kita bisa nih tektokan, nanti kalau saya ngomong kayak gini tolong tepuk tangan ya gitu, ke 10 orang atau ke 5 orang atau ke 1 sampai 3 orang, itu udah good banget gitu ya. Jadi pas di atas panggung atau kita pengen ngobrol di depan orang banyak, mengkomunikasikan banyak hal di depan banyak orang gitu ya, nah mereka ini yang akan menjadi sumbu-sumbu awal keluarnya semangat dari para penonton yang lain. Nah, jadi kita nggak terlalu gugup, kita nggak terlalu grogi. Nah, jadi itulah salah satu tipsnya gitu ya, yang bisa aku bagiin di sini sesuai dengan pengalaman aku. Nah, terus nih kalau misalkan di pembekalan tadi mereka ngasih tahu nih apa sih kelebihan komunikasi yang bagus. Nah, ternyata bisa menguasai keadaan, mudah berinteraksi dengan orang lain, kemudian kita juga mampu menyampaikan apa yang ada di kepala kita, adaptif, meningkatkan percaya diri, serta menjadikan mental sosial menjadi lebih baik lagi. Nah, teman-teman, menurut aku gitu ya, ini emang benar adanya. Nah, mari kita kupas satu-satu yuk. Jadi yang pertama, bisa menguasai keadaan. Itu benar banget gitu ya, kalau kita punya komunikasi yang baik. Kalau teman-teman mau belajar, bisa dengan tips aku yang tadi. Terus mudah berinteraksi dengan orang lain. Mudah berinteraksi dengan orang lain gitu ya, itu tentu dilakukan oleh orang-orang yang biasanya kita sebut dengan SKSD gitu ya. Mereka punya komunikasi yang bagus, dan itu tuh bisa dibangun teman-teman. Caranya gimana sih Kak buat ngebangunnya? Nah, teman-teman, setiap hari itu bisa banget nih ngobrol sama 1 orang atau 2 orang yang teman-teman gak kenal gitu. Nah, jadi keberanian teman-teman itu terpupuk sedikit demi sedikit, dan komunikasi teman-teman ke orang lain, orang yang tidak dikenal, itu sedikit demi sedikit dipupuk, hingga akhirnya teman-teman nanti lama-kelamaan akan jadi berani gitu ya. Terus mudah berinteraksi dengan orang lain, terus mampu menyampaikan apa yang ada di kepala dengan baik. Nah, masalahnya adalah komunikasi. Orang-orang yang jago komunikasi biasanya kalau misalkan mereka dengar sesuatu itu langsung keluarnya di mulut gitu, tidak melalui proses, melalui olah pikir atau olah otak. Jadi teman-teman, komunikasi yang bagus itu adalah komunikasi yang kalau misalkan kita dengar pertanyaan nih, nah itu masuk dulu ke otak buat dicerna, kira-kira nih jawaban yang nggak menyinggung tuh kayak gimana, jawaban yang benar sesuai fakta itu gimana, baru deh dikeluarin ke mulut. Terus adaptif, meningkatkan kepercayaan diri dan menjadikan mental sosial menjadi lebih baik. Itu semua adalah kelebihan dari komunikasi yang baik, tapi komunikasi yang baik itu tidak terlahir secara instan. Itu semua dibangun sedikit demi sedikit. Jadi buat teman-teman yang baru belajar, yuk kita belajar bareng. Aku percaya buat teman-teman juga pasti bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nih buat dengerin tips-tips pendeknya, nggak sepanjang di video ini ya, karena ini kan buat video. Jadi kalau misalkan mau nih yang tips-tips dan trik-trik yang singkat-singkat aja dong Kak, jangan terlalu panjang. Aduh, boleh banget ya, nanti kita bakal bikinin di video reels atau video di TikTok kita. Jangan lupa ya buat pantengin terus Instagramnya Grab apa sih, atau juga Instagramnya Sally Course. Oke, see you.